Kami di sini hadir mewakili rekan-rekan, mewakili ratusan bahkan ribuan pegawai yang tergabung dalam beberapa proyek PT Amarta Karya. Kami sudah melakukan pekerjaan kami, sudah bekerja sesuai dengan apa yang diminta. Tapi sayangnya hak-hak kita belum dibayarkan. Sejumlah massa mengatasnamakan Presidium Vendor dan Mandor Indonesia dan Forbis menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Amarta Karya yang berada di Plaza Sumarekon, Kota Bekasi pada Kamis 9 Maret 2023. Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 50 orang yang merupakan perwakilan dari vendor dan mandor menuntut PT Amarta Karya untuk membayar hak mereka sebagaimana tertuang dalam SPK atas pekerjaan yang sudah mereka selesaikan. Koordinator aksi Ali Ramdan mengaku terpaksa melakukan kegiatan aksi demo damai ini karena sudah bertahun-tahun hak kami digantung tanpa kejelasan. Berikut liputannya. Hanya satu, bukan untuk memperkeruh suasana, bukan untuk memperpanjang permasalahan, tapi kita hanya menuntut kepastian untuk pembayaran kita semua. Tentunya perwakilan. Dan mungkin kalau tidak ada kesepakatan akan ada susulan demo lainnya demi mempertahankan, demi memperjuangkan hak-hak kami yang sudah bertahun-tahun kami tidak dibayar lunas oleh PT Amarta Karya. Kami sudah sangat lelah, berbagai cara kami tagih, berbagai cara kami datang ke PT Amarta Karya dengan baik-baik, dengan sopan, dengan santun, tapi kami dianggap remeh oleh PT Amarta Karya. Jangan kira kami sebagai seorang mandor, seorang vendor yang bisa diinjak begitu saja. Kami juga punya kekuatan. Ketika kami bersatu, rakyat yang bersatu, buruh yang bersatu. Dengarkanlah, wahai petinggi PT Amarta Karya. Di sini kami membawahi para buruh bangunan. Banyak buruh bangunan yang belum kami bayar dan hidupnya sengsara akibat dari bapak-bapak petinggi PT Amarta Karya yang tidak memperdulikan pembayaran kami. Maka dari itu kami mohon untuk segera ada keputusan, ada kepastian untuk pembayaran. Jangan sampai ditunda bertahun-tahun lagi. Kami sudah menunggu 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Kemana hati nurani kalian? Bahkan 8 tahun juga ada. Bahkan 8 tahun juga ada. Kemana hati nurani para petinggi Amarta Karya? Ada yang sampai mati, Pak. Mungkin akan regenerasi ke bawah terus. Oke, tetap semangat. Kita membawa kekuatan yang lebih lagi kalau hari ini tidak ada kesepakatan dengan PT Amarta Karya untuk masalah pembayaran kami. Oke, terima kasih. Setuju? Kami sekarang juga bayar ke kami, bayarkan kami sekarang juga. Pak, ini wakil dari proyek di Sukabumi, Pak ya. Baik, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak polisi yang tentunya sebagai aparatur negara yang mengayomi kepada masyarakat. Kami di sini hanya ingin menanyakan dan menagih hak kami, Pak. Hak kami yang sudah kami jalankan kewajibannya, yang sudah kami selesaikan pekerjaannya, dan pihak Amarta Karya pun sudah dibayar oleh pihak pemberi kerja. Tetapi apa pada kami? Pembayarannya dicicil, tidak sesuai dengan harapan kami dan perjanjian mereka. Kami saat melaksanakan pekerjaan ditekan supaya pekerjaannya bisa tepat waktu, bisa sesuai dengan persyaratan yang ada. Tetapi pada saat hasil yang sudah dilaksanakan, sudah selesai dilaksanakan,
pihak Amarta Karya dengan bangganya memberikan hasilnya kepada pihak pemberi kerja, tetapi hak kami dikebiri. Saya dari 2017 Pak, 2017 pembayaran termin kami baru dibayar setahun kemudian, dan sampai saat ini masih ada retensi yang belum diselesaikan. Betul. Bapak bayangkan sekarang tahun berapa Pak? 2023. 2020 baru ada sedikit pembayaran. Apakah secara logika Pak, kami yang hanya pengusaha kecil, yang harusnya notabene BUMN sekelas Amarta Karya yang bisa memberikan kepada kami, tetapi sebaliknya kami yang kecil ini memberikan kepada BUMN? Betul. Logis tidak Pak? Logis tidak itu? Ya. Kami hanya kecil, modal kami pas-pasan Pak. Pada saat kami bekerja, kami tidak diberikan uang muka. Sebenarnya Amarta Karya sendiri diberikan uang muka oleh pemberi kerja. Kami kerjakan itu Pak, semua Pak. Kami kerjakan. Kami butuh makan. Pekerja-pekerja kami butuh makan. Tanpa uang muka kami kerja. Tapi apa hasilnya Pak? Selesai pekerjaan nonsen Pak. Kami seperti pengemis datang meminta untuk bisa dibayar. Ini adalah bertahun-tahun yang saya rasakan Pak. Bertahun-tahun yang saya ingin ungkapkan. Kendalanya bahwa ada pihak-pihak yang langsung memblokir kami, yang tidak ingin kami berkomunikasi, diserahkan kepada pihak-pihak yang lain, seakan-akan itu cuci tangan. Kami ingin semuanya bisa selesai tanpa ada suatu permasalahan, tanpa ada suatu keributan. Namun apa daya, kesabaran kami bertahun-tahun itu seakan-akan dipermainkan, seakan-akan tidak didengar. Kami manusia Pak, kami manusia. Bapak bisa bayangkan, jika Bapak sudah mengeluarkan keringat, sudah mengeluarkan tenaga, tapi hasilnya Pak tidak sesuai yang diharapkan. Betapa anak istri kami Pak menunggu di rumah, menunggu hasil, kepala keluarganya bekerja, harapannya ada sedikit perbaikan dalam kehidupannya dalam bekerja. Tapi yang ada apa Pak? Kebalikannya, bukannya perbaikan dalam hidup Pak, memperburuk Pak. Untuk modal kami sudah bisa menggadaikan apa aja Pak, apa yang ada di rumah, apa itu kendaraan, apa itu perhiasan, semua mungkin sudah berpindah. Ada yang ke pegadaian, ada yang ke pemilik modal, dengan seluruh konsekuensi kami untuk bisa mendapatkan dana saat kami melaksanakan pekerjaan. Tapi kami berharap bahwa semua yang kami gadaikan, yang semua kami sekolahkan, itu bisa ditebus pada saat ada pembayaran. Dan ada sedikit untuk kami dan semua rekan-rekan yang bekerja. Kenyataannya bagaimana Pak? Apa yang sudah kami gadaikan sampai saat ini belum bisa ada yang kami tebus. Betul, kami terus memperpanjang sekolah sertifikat kami, memperpanjang lagi pinjaman kami, dengan kami meminta kepada para penolong kami yang memberikan dana supaya bisa mereka memberikan keleluasaan waktu sampai Amarta ini bisa menyelesaikan kewajibannya. Bayar! Harapan kami sampai detik ini masih nol. Bisa selesaikan, bisa ditutup. Semuanya ada alasan bahwa perusahaan sedang tidak sehat, perusahaan sedang kolaps, perusahaan dan lain-lain sebagainya. Kenapa hal itu disampaikan kepada kami? Yang kami tahu adalah kami bekerja, kami menyelesaikan pekerjaan, pihak Amarta Karya sudah diberi pembayarannya oleh pihak kerja, dan di sana adalah ada hak-hak kami, tapi hak-hak kami itulah yang ditahan dan dikebiri.
Oke teman-teman, jangan putus semangat. Kita hanya menuntut hak kita, betul, sesuai kewajiban yang sudah kita laksanakan. Ya, terima kasih Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ubah, bayar kami sekarang ubah. Yang mau ikut nanti ayo turun. Turun, Yang mau ikut demo ayo turun. turun. Yang mau ikut nanti, yang mau ikut demo, yang mau ikut nanti demo ayo turun. Rekan-rekan sepenaungan, senasib sepenaungan yang sama-sama belum dibayar sama PT Amarta Karya, yang saat ini sih kita air mata pun sudah tidak keluar. Slogan akhlak cuma akhlak yang buruk, bukan akhlakul karimah ini, akhlak yang bejat. Kita berkumpul di UMN, kita mengira mengayomi yang kecil UMKM seperti kita. Nyatanya UMN malah menikmati menghisap duit kita. Betul. Masa tega? Bos-bosnya duduk manis, laporannya bagus-bagus semua, standar diinjak-injak, hak-hak kita dikebiri. Bertahun-tahun kita menderita. Progres selama ini dijanjikan untuk nantinya progres akan disubmit ke dinas dengan harapan nanti dinas memberikan pembayaran dan akan disampaikan ke kita. Tapi apa buktinya, Pak? Tidak ada pembayaran ke kita mandor-mandor, sukun-sukun, apalagi mereka ini yang sudah menderita bertahun-tahun, yang belum sampai menerima pembayaran juga, Pak. Kita yang baru kemarin, baru bulan Desember, sekarang mereka berdalih apa? Betul. Katanya masuk PKPU, bohong. Bohong. Apa itu mereka mau? Itu hanya buat berlindung buat mereka, supaya mereka dengan santai untuk tidak melakukan kewajibannya membayar kita. Betul. Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau digiring ke arah PKPU itu. Betul. Semuanya hanyalah strategi mereka. Betul. Kalau secara teknisnya siapa yang menggugat PKPU itu siap. Berapa jumlahnya? Itu hanya 600 juta, teman-teman. Bayangkan, 600 juta itu kalau Anda tidak mau masuk ke dalam PKPU pasti dibayarkan. Tapi karena apa? Anda yang mau untuk masuk ke dalam PKPU. Kita sudah menjalani proses ke pengadilan sampai beberapa kali. Tapi apa akhirnya? Pengadilan masih menunda-nunda untuk memutuskan. Karena apa alasannya? Masih banyak yang belum sepakat dengan nilai tagihan. Itu semua bullshit. Itu semua hartanya Amarta Karya. Betul. Kita sepakat. Jangan sampai kita dibodohin terus. Betul. Mereka pakai uang kita, teman-teman. Ya kan? Mereka tagihan ke dinas. Itu siapa? Itu uang kita semua. Saya hanya mereka sudah merampok semua harta kita. Betul. Mereka nggak tahu uang kita itu dari mana, ya kan? Kita sudah coba kesana kemari untuk bisa memenuhi pekerjaan yang mereka berikan ke kita. Kita gadaikan semua yang ada dengan harapannya apa? Nanti di akhir proyek kita bisa happy. Tapi sekarang apa yang kita alami? Boro-boro happy, pekerja belum terbayarkan. Bahkan nilai warung yang tidak seberapa kami pun tidak sanggup untuk membayar. Tapi apa kata mereka? Kita tunggu proses PKPU sampai selesai. Ya kan? Artinya apa? Tidak ada hati nurani buat kita semua. Ya kan? Kita butuh makan. Mereka butuh makan. Amarta Karya siapa? Orang juga. Ya kan? Yang membuat itu siapa? Orang juga. Artinya apa? Mereka itu yang melakukan ini semua. Hari teman-teman, jangan sampai kita terprovokasi dan jangan sampai kita dibodohi sama mereka. Betul. Harapan saya, dengarkan Tuhan. Amarta Karya ini seperti kita ketahui adalah BUMN di bawah Kementerian BUMN. Jadi sering didukungkan Kementerian BUMN Bapak Erick Thohir bahwasanya
itu melindungi, mengayomin UMKM, vendor dan buruh kecil. Tetapi teman-teman, apakah kita saat ini dijolimi? Apakah hutang-hutang kita belum dibayar? Maka mari kita sama-sama menuntut hak kita. Tidak apa-apa, karena kita juga punya anak yang menunggu untuk makan dan beli susu kami. Terutama di bulan Ramadan ini, kami butuh uang tersebut. Kami buru-buru yang membutuhkan Bapak Ibu. Khususnya kami sampaikan Bapak Ibu kepolisian, mohon bantuannya, karena anak-anak kami di sana membutuhkan susu matangan. Uangnya ada di Amarta Karya, dan proyek-proyek sudah selesai 100% kami kerjakan. Jadi sekali lagi kami tidak menuntut apa-apa, kami hanya menuntut hak kami dibayar. Bayar sekarang, sekarang juga. Bayar sekarang. Rumah susun Pulau Jahi, Pak Haji Batara. Rekan-rekan, ini kita di sini bukan remeh-temeh. Media, kepolisian, semua yang hadir perlu ketahui nilai utang PT Amarta Karya 1,1 triliun. Ini mega hutang. Betul? Pertanyaannya, mega hutang apa mega korupsi? Bukan saya yang jawab ya. Mega hutang apa mega korupsi? Mega korupsi. Kita sinyalir korupsi. Betul? Dikasih ada korupsi. Ini kasih demikian, ya. Silakan buka di media, pasti lihat ada sudah diperiksa di KPK. Buat kita, mau mereka yang diperiksa di KPK itu dihukum entah bagaimana, bukan urusan kita. Urusan kita saat ini adalah bagaimana hutang-hutang kita dibayar oleh Amarta Karya. Betul? Kita tergabung dalam 800 vendor yang belum dibayar oleh Amarta Karya. Saat ini kita perwakilan. Jika satu perusahaan bahwa kita 10 orang saja kali 800 berapa ribu? 8.000. Saya perwakilan dari proyek jembatan gantung yang sampai sekarang masih belum dibayar. Digantung. Proyek sudah selesai dari tahun 2021 yang sebagaimana kita tahu mereka PT Amarta Karya memburu-buru kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi sampai sekarang tidak ada sama sekali pembayaran. Nilai kontrak dari jembatan gantung hampir 2 miliar. Yang sampai sekarang hanya baru dibayar 200 juta. Mana sisa pembayarannya? Korupsi. PT Amarta Karya, kami ingin semuanya dibayar. Hari ini jika tidak ada kepastian, maka kami perwakilan dari Presidium, vendor dan mandor akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Dibayar sekarang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, bukan saya nggak mau bayar untuk membayar tagihan para vendor. Tapi ini kan di sini kan kita udah terkenalnya bukan satu Pak. Saya tidak mau tahu. Urusan saya adalah Bapak bayar ke saya. Iya kan? Bapak sudah pakai uang saya untuk mendirikan proyek Bapak, ya kan? Saya tidak mau tahu Pak. Saya kemari untuk menagih hutang. Hutang itu harus apa Pak? Dibayar. Dibayar pakai apa? Duit. Duit punya siapa? Dari vendor.
anak-anak pada gajian. Saya nggak tahu lama, kecuali kalau saya lama baru. Saya baru duduk di jabatan di sini. Bapak tidak melihat tadi, itu ada pekerja yang meminta dibayar, Pak. Ya udah kapan-kapan aja saya bayar. Hari ini saya minta Bapak bayar. Kalau tidak dibayar, apa konsekuensinya? Pak Mandor, boleh dibayar nih Pak. Tuh, ya silakan aja kalau mau demo. Bapak sudah dengarkan? Nah, permintaan anak buah saya. Kita kan udah proses PKPU, udah Bapak ketahui aja. Paling tadi bayar tahu enggak? Pak, kami tidak paham dengan namanya PKPU, Pak. Itu PKPU hanya buat berlindung orang-orang seperti Bapak. Apa pedulinya Bapak masuk PKPU? Sedangkan Bapak juga tidak peduli dengan kondisi kami. Apa bedanya? Maaf Pak, saya jadi kendaraan atas. Saya harus keuntungan BUMN. Setoran saya itu 3 triliun tiap tahun Pak, juga itu. Sekarang Bapak posisikan sebagai kami, sebagai subkon. Coba, Bapak nagih ke saya tidak bisa bayar Bapak. Bapak apa yang Bapak rasakan? Rasakan apa-apa Pak? Itu saya di atas, saya di atas. Belum manis, kerasa, nah panas Pak. Berarti pedoman yang sudah diterapkan PT Amarta Karya seperti itu SPO-nya Pak. Betul tidak? Betul. Ya peduli dengan keluhan kita. Betul. Hanya bisa mendorong kita untuk menyelesaikan progres. Betul. Betul. Setelah itu tidak punya tanggung jawab. Berarti Bapak tuh ada kasbon lagi. Ya kan? Kapan-kapan aja Pak kasbonnya. Artinya Bapak apa? Tidak punya hati nurani. Memang sudah itu hati nuraninya Pak. Manusia kan seharusnya punya moral Pak. Kita kan bukan manusia Pak. Oh, jadi Bapak sama juga dengan binatang. Marah nggak? Marah nggak kalau saya bilang Bapak binatang? Ya, kalau orang binatang kan marah Pak. Ini binatang. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi sama juga Bapak sudah tidak punya otak dong? Iya. Pak, sekarang saya datang ke sini hanya minta kejelasan mengenai pembayaran Pak. Jadi Bapak tolong jangan hanya bilang tarsop. Bapak tidak tahu, saya bangun proyek Bapak itu dari hutang Pak. Saya pun menggali hutang, jangan sampai saya juga dikejar-kejar debt collector Pak. Bapak tahu nggak debt collector? Tahu. Coba apa itu debt collector Pak? Pak kaki. Tapi Pak Jokowi sama aja Pak. Ya kan? Saya pejabat baru di sini, saya nggak tahu. Saya terima begitu saya mungkin dapat dari sini, saya keluar utang, saya musuh tahu aku bilang dia, maka sampai triliunan nih. Saya luar biasa sekali. Bapak punya proyek bukan ingin dapat profit ya. Kalau saya Pak, saya dapat proyek pengennya dapat profit. Kalau Bapak bangun proyek pengennya dapat hutang. Profitnya dikantongin Bapak ya. Dapat dibagi Pak. Nanti di sini udah terkenal Pak, korupsi berjamaah. Luar biasa. Artinya kita menghimbau ke semua subkon yang terjerumus. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari segenap Presidium Vendor dan Mandor Indonesia, yang mana pada hari ini tadi telah kami mengadakan aksi damai di depan kantor AMKA guna menuntut kepastian atas dasar pembayaran, karena kami merasa didolimi lah. Kami tidak tahu terkait PKPU segala macam, tapi kami digiring dari PKPU, jadi jangan sampai pembayaran nanti kami ditunda-tunda lagi, dan bertahun-tahun kami udah capek lelah menunggunya, udah 5 tahun lebih hak kami nggak dibayar oleh AMKA, sedangkan kami juga ke bawah ada beberapa buruh bangunan yang mana belum juga kami bayarkan karena dari AMKA sendiri, bahkan banyak perusahaan UMKM yang belum tikar akibat dengan kejeliman PT Amarta Karya tersebut. Dan dalam acara tadi demo aksi, kami juga sempat dipanggil
perwakilan ya ke atas, nah, untuk memberikan perdamaian. Tapi selama perdamaian itu belum menentukan kepastian, demo-demo selanjutnya akan kami lakukan ketika tidak ada kepastian dari PT Amarta Karya. Mungkin dari saya sebagai Ketua Presidium segitu yang bisa saya sampaikan dalam konferensi ini, dan terima kasih nih kepada rekan-rekan pers yang sudah hadir dalam saat ini. Alhamdulillah mendukung lancarnya kami banyak ucapan terima kasih kepada kalian semua pencari berita, dan suarakanlah inilah yang kejadian di PT BUMN. Mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Alawi. Untuk isi perjanjiannya apa Pak? Itu belum, karena belum ada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi selama ini hanya pihak Amarta Karya meminta kepada pihak Presidium untuk kita berdamai. Jadi belum klausulnya akan kita susun. Klausul yang jelas kita mengacunya kepada bagaimana kita bisa dapat kejelasan pembayaran yang sejelas-jelasnya dan yang sesingkat-singkatnya tanpa menunggu lagi sampai puluhan tahun atau tahunan begitu. Ada jangka waktu ya Pak? Kalau nilainya dari keseluruhan sih 1,1 ya, cuman kan tidak tergabung semua di Presidium, jadi nanti kita juga menghitung lagi berapa nilai dari Presidium itu. 550 miliar 550 miliar yang tergabung di Presidium. Ya, nanti kita cek lagi karena kami juga by data dengan data pembayarannya kapan Pak? Paling dekat. Itu saya minta yang secepatnya ketika sudah ada ada perjanjian dan segera dilaksanakan termin pembayaran nanti yang disepakati antara pihak Presidium dan pihak Amarta Karya. Oke, jadi langkah selanjutnya nunggu hasil perjanjian itu ya Pak? Langkah selanjutnya kami coba berkomunikasi dulu dengan pihak Amarta Karya untuk negosiasi. Kalau emang negosiasi ini buntu, ya kami akan suarakan lagi, mungkin kami akan bergerak lagi masa yang lebih banyak, dan kami mungkin akan dan sudah bersurat ke pihak DPR RI, Komisi 6. Kami juga nunggu balasan ataupun panggilan dari Komisi 6. Oke. Total subkonnya berapa? Kalau keseluruhan total subkon, vendor dan mandornya itu sekitar 800 yang tercatat di pengadilan PKPU ya, pengadilan niaga, berdasarkan data dari sana, dari pengadilan PKPU. Kalau yang turun hari ini berapa banyak Pak? Yang turun hari ini hanya mewakili 50 orang, kurang lebih 50 orang untuk mewakili menyuarakan ke pihak PT Amarta Karya. Jenis kerjanya apa ya Pak? Jenis kerjanya berbagai macam, ada yang jembatan, ada yang rusun gitu, di infrastruktur juga jalan gitu kan, banyak. Di penyewaan alat berat juga ada. Di sini para supplier, mandor, vendor gitu kan. Ini yang tergabung ini 800 nih semua. Yang belum dibayar lunas itu 800 vendor dan mandor. Dan ini udah tahunan, bukan 1-2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Dan akhirnya sekarang pihak Amarta Karya justru menggiring ke PKPU. Ada 2 perusahaan yang mengajukan PKPU, gugatan PKPU, dan dikabulkan, dan kami semua digiring ke sana. Yang kebanyakan mandor itu tidak tahu PKPU seperti apa, dan akhirnya ya ini salah begitu masuk PKPU. Sebetulnya mereka itu pengennya dibayar, bukan melalui jalur PKPU. Pendataan, data berapa, utang berapa, bayar skema pembayaran seperti apa, kenapa harus masuk ke PKPU kalau masih bisa dibayarkan dengan masih kita bisa bicarakan dengan baik-baik, harus dengan jalur PKPU. Biasanya Pak, kalau perjanjian dengan dosa dengan vendor sebetulnya selalu ada penalti Pak ya? Apakah selama ini dari pihak kontraktor ada kebijakan dari pihak Oh iya, kalau penalti pasti ada ya, yang kena penalti, yang kena denda pasti ada, karena itu udah tertuang di dalam SPK, di dalam perjanjian SPK, surat perjanjian perintah kerja gitu kan, pasti ada. Nah, yang di sini justru kebalik ya, kita kalau kerja lambat kena penalti, tidak sesuai spek, berarti dipotong dan harus gimana ya. Nah, Amarta Karya tidak berbayar tahun-tahun, gimana cara nuntutnya tuh? Karena kita kan kerugian nih. Nah, kita udah kena, misalkan SPK nih, SPK ini 60 hari kerja.
Ternyata pekerjaan itu mencapai 70 hari, itu 1.000 per mil kita dendanya. Nah, kalau PT Amarta Karya masih didenda gimana nih? Kita udah 5 tahun belum dibayar lunas. Iya, tuntutan kerugian imaterial tuh Pak. Imaterial itu, Iya. kan ini seperti itu. Ya itu yang, tapi kami tidak menutup ke sana. Yang penting bagi kami para vendor dan mandor bisa dibayarkan dan jelas ritme pembayarannya, gitu kan? Ritme pembayaran jelas, berapa kali pembayaran, jangka waktunya kami nggak mau bertahun-tahun. Kalau bisa mah selesai PKP kami dibayar lunas, ya kan? Karena udah menunggu ya, kita udah menunggu sampai ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Mungkin pejabatnya udah regenerasi, gitu kan? Ke bawah udah ininya PM-nya udah diganti siapa, ini udah ganti siapa, udah berapa periode. Nah, hutang-hutang itu sampai sekarang belum terbayarkan. Dan yang jadi korban itu UMKM yang punya lahan di rumah, dia coba-coba ngesup dengan PT Amarta Karya dengan harapan ada keuntungan, mungkin dengan BUMN, dan BUMN sendiri kan motonya menghidupi, memajukan UMKM. Ini kan sebaliknya, bukan menghidupi, bukan memajukan. Justru kita dibikin mati dengan PT Amarta Karya tuh, perusahaan-perusahaan yang kecil. Ini tuh yang saya lakukan. Baik Pak, mudah-mudahan ada solusi ke depannya Pak. Amin, amin. Semoga pihak-pihak terkait di atas, baik Pak Menteri, Pak Dewan, mendengar ke bawah bahwa nih BUMN itu di bawahnya seperti ini. Jadi jangan sampai hanya yang diberitakan itu untungnya aja ke Komisi 6. Itu ternyata di bawahnya carut marutnya seperti ini. Dan ini baru yang muncul, yang berani. Yang di belakang itu saya rasa masih banyak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Fakta TV faktaintegritas.id. Yuk bantu sedekah jari dengan like, subscribe dan share. Semoga berkah.